jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema masa puber, masa labil. Apakah seperti itu? Lagi-lagi ada tayangan yang harus aku kasih lihat ke jamaah yang ada di rumah. Serem nih. Serem nih, aduh. Gadis ABG bunuh bocah. Ya Allah. Kita lihat tayangannya. Dilakukan otopsi jasad korban anak berusia 5 tahun yang dibunuh tetangganya sendiri di Sawah Besar, Jakarta Pusat dibawa keluarga untuk dimakamkan. Keluarga korban tidak menyangka sang anak menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh seorang remaja perempuan yang juga merupakan tetangganya sendiri. Rencananya jenazah korban akan dimakamkan di TPU Karet Tengsin, Jakarta Pusat Sabtu siang ini. Sementara rumah tersangka yang juga menjadi lokasi pembunuhan hingga kini masih diberi garis polisi. Kecewa berat ya sebenarnya. Nggak nyangka sampai tega begitu. Kedekatan korban sama pelaku ini seperti apa sih? Sebenarnya dekat karena setiap hari itu main, setiap hari ketemu, setiap hari lihat. Tapi kok bisa dia punya niatan seperti itu? Astagfirullahalazim. Nauzubillah min dzalik. Apakah ini ada hubungannya dengan pubertas lagi? Seperti yang tadi guru-guru kita jelaskan, mempengaruhi pola pikir kita, konflik terhadap batin juga, terhadap orang lain juga. Nah sekarang aku mau nanya sama Habib Muhammad Syihab. Habib, ini pertanyaan aku yang tadi, Bib. Apakah pubertas ini mempengaruhi masa depan seseorang, Bib? Artinya bisa mempengaruhi masa depan seseorang apabila sebelum pubertas ini apa? Sebelum? Pubertas. Pubertas ya? Pubertas ya. Ya. Artinya Pubertas. sebelum. Pubertas. Artinya intinya kita kembalikan dalam pendidikan. Ya. Ya misalnya anak ini kan harus dijaga. Kalau di dalam kitab Akhlak Lil Banin, kitab kecil artinya ketika kita, bukan kitab kecil, kitab besar isinya agung. Maksudnya pelajaran kita waktu masih kecil, itu kitabnya Masya Allah, sangat mulia kitab kan. Dalam apalagi pelajaran akhlak. Dan kitabnya tipis, ini mengatakan apabila kita mendidik seorang anak itu diibaratkan ketika kita menanam pohon. Ketika kita menanam pohon, misal contoh kita pengen nanam pohon kelapa. Sebelum ini pohon besar atau sebelum boleh dikatakan sebelum ini pohon puber lah, ya boleh contoh lah. Tumbuh. Ya tumbuh, ditaruhkan di sebelah-sebelah pohon itu seperti kayu-kayu agar dia tumbuhnya lurus. Jadi pohon kelapa ini tumbuhnya jadi bagus dan lurus. Jadi ketika dia sampai puber dan bisa diarahkan dengan arah ke depan sehingga masa depannya bagus dan terarah. Kan seperti itu. Dan apabila pohon ketika dia liar, tumbuh begitu saja. Bukan berarti pohon liar atau orang yang liar itu tidak bagus, semua tidak. Tapi kan dari awal saja sudah tumbuhnya tidak bagus. Ketika pohon ini diliarkan misalnya dia tumbuhnya miring. Ketika tumbuh miring ingin diluruskan pohon kelapa itu kalau dia sudah besar tidak bisa akan menjadi patah. Begitu juga seorang anak seketika dia dari kecilnya sebelum balik teringat hadis, artinya hadis yang ada di dalam riwayat Imam Ghazali. Dalam hadis ini dikatakan man jawazal arba'in walam yaghlik khairuhu ala syarrihi falyatajahhaz ilan nar. Jadi hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya siapa orang kata Nabi yang sampai umurnya 40 tahun ya. Walam yaghlib khairuhu ala syarrihi, kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya. Artinya buruknya tetap lebih banyak, kerjaannya tidak bagus, mungkin nonton kebanyakan nonton apa segala macam, pendidikan yang tidak baik. Jadi walam yaglib khairuhu ala syarrihi, kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya. Maka apa kata Rasul? Falyatajahhaz ilan nar, maka dia bersiap-siaplah akan masuk neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, hadis ini bukan menutup orang itu enggak dapat husnul khatimah ketika dia berbuat buruk setelah umur 40, tidak. Artinya mendekati. Jadi kalau pengen memang kita bagus, ayo sebelum umur 40 dari akil balik itu semua kita balik, mukallaf, perbaguslah, belajar agama, didik diri kita, orang tua kita bantu didik diri kita, melakukan jangan sampai min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat sebelum umur 40.
Jadi ketika sampai umur 40, maka dia sudah lebih bagus lagi, insya Allah ke depannya malah lebih bagus. Lihat contohnya, artinya memang rahasia umur 40 ini. Nabi SAW, kebanyakan Nabi itu semua mendapatkan risalah, mendapatkan wahyu, diangkat menjadi seorang Nabi itu umur 40 tahun. Ya, artinya, tapi lihat Nabi sebelum menjadikan, Nabi ini kan contoh. Sebelum umur 40 apa yang dilakukan Nabi? Lihat, semua kota Mekah terkenal Nabi itu Al-Amin dari masa mudanya. Tidak pernah melakukan kemaksiatan, bekerja mengembala dengan bagus, ketika berdagang jujur, ini yang buruk, ini jeruk, contoh ini jeruk yang busuk, ini jeruk bukan dicampur aduk sudah berbuat bohong. Nah ini mencerminkan ke depannya tidak bagus, seperti itu. Jadi memang pentingnya seperti yang tadi Habib bilang, kalau kelapa aja itu harus diarahkan dulu sehingga akhirnya tumbuhnya menjadi baik ya. Iya. Kalau zaman sekarang kan biasanya tontonan ya Bib yang kayak gitu. Nah ya. itu tidak Atau media sosial. di manage. Didampingi, tidak didampingi. Kadang-kadang apa yang didampingi. kita lihat itu kan akhirnya bisa tertanam di otak kita ya. Baik, makanya jamaah nonton Islam itu indah. Jamaah, sekarang ada artikel mengenai puber kedua pada wanita bisa sebabkan hancurnya pernikahan. Masya Allah. Aku baca ini artikelnya ya. Baik, ini dia. Puber kedua pada wanita bisa sebabkan hancurnya pernikahan. Sebaliknya, sifat sensitif wanita sering mengarah pada perasaan kurang diperhatikan akibat kecantikannya yang memudar. Akibatnya ketika ada pria lain yang memberi perhatian, peluang untuk selingkuh pun terbuka. Sekalipun demikian, kita tidak bisa menggeneralisasi bahwa wanita ataupun pria yang telah memasuki usia matang dan selalu menjaga penampilannya agar senantiasa rapi dan menarik, mengalami masa pubertas kedua. Mas benar seperti itu Ustazah pubertas. Lulung? Ngomongin Penampilan akhirnya kalau ada yang perempuan. ngasih perhatian bisa jadi belok gitu, seperti itu kah? Ya memang yang namanya perempuan. Kita langsung nih. Langsung Apa aja. besok itu. aja? Sekarang aja. Jadi kalau kita ngomongin istilah puber kedua, ada mengatakan Allah tuh bisa-bisa lo aja. Ya kan, biar bisa begini, begono, begini. Nah jadi dalam yang namanya beberapa tadi ya apa sih namanya artikel ya memang yang namanya perempuan itu pasti ada puber kedua. Karena tadi dinyatakan 10 tahun, ada 20 tahun, 30 tahun, sampai umur 40 itulah yang namanya to be or not to be. Waduh, jadi yang namanya perempuan ketika udah yang namanya puber kedua benar adanya. Karena apa? Waktu dia masih remaja kan badannya langsing. Ya. Udah ketika dia udah menikah ya kan, dia punya anak segala macam, mulai tuh masuk umur yang namanya 30, 40, mulai namanya badannya melar. Akhirnya dia merasa apa? Aduh aku gimana nih, aku langsing gak? Itu namanya udah mulai ke bawah-bawah, mulai gak pede ya. Karena inilah dia butuh dimengerti. Sementara ketika misalnya kita punya pasangan, dia cuek mungkin ya karena sibuk bekerja. Karena kan ketika dia sudah matang mungkin karirnya matang. Mulai perhatiannya kurang, mulailah dia merasa mungkin karena badan aku seperti ini, mungkin karena sudah mulai berkerut. Nah ini bisa dikadarkan dengan ilmu. Artinya apa? Gak semua puber kedua itu membawa kepada pengkhianatan atau kepada pelakor. Oh, tapi kalau Tapi perempuan gitu ya. suka marah-marah itu kepada Nah pasangan. itu banget. Kenapa? Dia merasa dia capek ngurus rumah tangga. Nggak merasa dihargai. Kalian ini ya ketika aku lagi ada di dapur nggak dilihat. Ketika aku lagi ada di kamar ngerapin kamar nggak ada ngeliat. Itu nggak ada ngeliat pekerjaannya. Ketika baru aja duduk megang HP. Datang lakinya. Mama kok kamu megang HP aja? Lah orang dari tadi aku ada di dapur. Nah ini mulai merasa nggak diperhatiin. Perubahanmu terjadi. Jadi kendalikan dengan ilmu. Karena apa? Kalau memang suami istri nggak ngerti tentang masa pubertas, harus belajar lagi. Mungkin dari psikologinya, mungkin dari segi agama. Karena apa? Rasulullah juga, masih ingat nggak ada lagu yang menyatakan Rasulullah dengan Aisyah pernah bermain lari-lari. Di awal lari-lari waktu masih badannya masih langsing lah kalau bahasa perempuan sekarang. Itu Aisyah ya, Bunda Aisyah tuh menang melawan Rasulullah. Dalam artian untuk lucu-lucuan gitu loh. Tapi ketika sudah mulai badannya proporsional, bertambah dan berisi, maka ketika Rasulullah menang, Rasul bilang apa? Aku membayar waktu kita bermain lari-lari pada masa itu. Jadi apa? Memang ada perubahan, mood, perubahan yang namanya ingin dimengerti. Maka ada ilmu, ada iman, ada amal juga. Jadi yang namanya buat laki-laki kalau istrinya puber kedua benar adanya. Pengen lebih sering dandan, pengen lebih yang namanya bergaul. Pengen ikut arisan ke sana, arisan ke sini, kumpul sana, kumpul sini. Kalau sampai suaminya misalnya tidak bisa ya apa sih namanya memenuhi kebutuhannya, mulai deh tuh. Kayak gitu aja nggak bisa. Ini kalau tidak ada iman. Ya, kalau Tapi kalau ada dia ada iman. iman,
Ya udahlah aku syukuri, alhamdulillah suamiku soleh, alhamdulillah keluargaku sakinah. Kan jadi dibalikin lagi. Sekarang kita akan masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu jamaah yang ada di rumah. Kita akan masuk ke segmen Al-Quran Menjawab. Silakan Habib Muhammad Syihab, silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Masa baligh atau puber di dalam Islam menjadi sebuah acuan untuk mengajak laki-laki atau wanita untuk bersiap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama salat. Kita dengarkan Al-Qur'an menjawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Jawaban yang jelas dari ayat Allah Subhanahu wa taala, acuan yang sangat baik untuk perintah Allah Subhanahu wa taala agar anak muda tumbuh dengan bagus dari awal. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Maka perintahkan keluargamu salat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan sabar memerintahkannya. Apakah Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan seperti itu minta bayaran dari kita atau minta rezeki dari kita? Tidak. Dijawab oleh Al-Qur'an, kami tidak minta apa-apa kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan kami yang akan memberi. Oleh karena itu wal aqibatu lil muttaqin, maka balasan orang yang bertakwa semuanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu selanjutnya ketika memasuki usia baligh, Allah memberikan pesan ketika manusia sudah dewasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan khusus yang sangat indah kepada para perempuan agar supaya mereka terjaga kelak oleh dirinya atau untuk dirinya. Maka kita dengarkan Al-Qur'an menjawab. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan hambanya. Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Ketika perempuan sudah mulai dewasa, maka ada perintah di Al-Qur'an menjawab ini. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada rasulnya, nabinya, katakan kepada istrimu, katakan kepada anak-anak perempuanmu, katakan kepada nisa'al mu'minin, istri-istrinya orang mukminin, agar kenapa? Mereka menjaga auratnya sehingga mereka menjadi mulia. Panjangkan mereka punya kerudung, panjangkan mereka punya jilbab, panjangkan, longgarkan mereka punya baju sehingga tidak terbentuk daripada auratnya, tidak terlihat. Supaya kenapa? Ini tanda yu'rafna, agar mereka ditandai, dikenal mereka ini orang-orang yang merdeka dan mereka terhindar daripada gangguan-gangguan yang akan mengganggu mereka. Dengan sebab apa? Dengan sebab mereka mengikuti perintah daripada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memuliakan mereka. Maka selanjutnya satu bekal lagi dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah ingatkan bagi semua orang tua, terutama bagi anak-anaknya yang beranjak baligh, yaitu janganlah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dengarkan Al-Qur'an menjawab.
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Allah Subhanahu wa taala sangat jelas memberikan jawaban yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Luqman dia sedang menasihati kumpul bersama anak-anaknya. Maka Luqman ini mengatakan kepada anak-anaknya, jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian berpaling dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Sehingga ada sedikit jawaban daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul mengatakan ketika seorang bertanya sama seperti Sayyidina Luqman ketika dia menjelaskan kepada anaknya, jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan iman yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang badui dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang badui ini bertanya kepada Nabi, "Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Berikan aku satu amalan yang apabila aku amalkan amalan tersebut memasukkan aku ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, yang jelas Nabi katakan ta'budullah, sembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijawab oleh Al-Qur'an yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, jazakallahu khair Habib, jazakallahu khair Ustadz Syam. Baik jamaah, kita lanjutkan lagi. Sekarang aku mau ngasih lihat tayangan yang viral. Mau tahu apa tayangannya? Langsung aja kita lihat, ini dia. Silakan. Inilah aktivitas pembuka pagi Opi Windasari. Saat remaja seusianya bersantai di hari libur, gadis 16 tahun warga Banyurip, Pekalongan Selatan ini justru harus tetap berjuang di saat luang. Menjajakan jamu yang disiapkannya sejak pukul 3 dini hari. Usai mengemas jamu dalam botol, dengan sepeda tuanya, Opi pun siap berkeliling menjual jamu. Opi berkeliling ke hampir seluruh pelosok selatan Pekalongan. Meski menjalaninya dengan hati yang riang, sepeda ontel yang tak dilengkapi tiang penyangga diakui jadi beban bagi Opi. Ia harus menahan bodi sepeda bermuatan jamu saat melayani pelanggannya. Masya Allah, ini bisa jadi contoh nih Ustazah Lulung ya. Benar-benar. Puber sekarang maksudnya bantu orang tua dulu, Bantu orang ditanamkan tua. seperti itu. Dan untuk anak-anak sekarang yang gak perlu jualan harusnya lebih bersyukur lagi untuk itu. Baik, ada pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana solusi terbaik dalam Islam mengendalikan masa puber sehingga menjadi sebuah masa yang dijauhkan dari maksiat. Langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita, Ustadz Syam. Silakan Ustadz. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. Ini kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika rawadathu allati huwa fi baitiha. Ketika udah berada di dalam baitiha, rumahnya istri Perdana Menteri pada saat itu, maka istri Perdana Menteri ini menutup semua pintu, kemudian ruwaidah, rawadat itu menggoda sedikit demi sedikit, ditarik, lalu ditutup semua pintu, wa qalat haita lak, qala ma'adallah. Kemudian Nabi Yusuf itu berpaling dan mengatakan ma'adallah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mufassir yang memberikan gambaran bahwa ternyata pada saat itu Nabi Yusuf alaihissalam nampak di hadapan beliau itu wajah ayahnya. Nampak beliau di hadapannya adalah wajah ayahnya. Maka kalau ditanya bagaimana cara mengatasi paling bagus dalam Islam, kalau dari kisah tadi berarti kedekatan seorang ayah kepada anaknya ini yang paling penting. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam bisa ingat ayahnya padahal dalam masa puber maksiat bisa pada saat itu, digoda wanita cantik, wanita mapan, gak ada orang, ditutup semua pintu, gak ada bakal ada yang tahu. Ya ini kita kalau kita dengar kisahnya kita tuh kayak
pengen banget ada di posisi itu gitu loh. Kita anak muda milenial tuh kayak pengen banget ada di posisi itu, nggak ada orang dan nggak ada yang tahu dan berita ini tersembunyi pasti. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam bisa lolos dari itu. Kenapa? Karena terbayang wajah ayahnya. Kenapa bisa terbayang? Karena memang dekat dari kecil dengan ayahnya. Maka tanpa bermaksud mengajari ataupun menggurui, mungkin kisah ini bagusnya dibaca bukan oleh anak muda, tapi dibaca oleh ayah-ayah para pemuda. Untuk apa? Tahu kenapa Nabi Yusuf bisa kuat? Karena terbayang ayahnya. Coba dari kecil Nabi Yusuf akrab nggak sama ayahnya? Akrab banget. Langsung dia katakan, ini arafil manam. Ya wahai ayahku, saya lihat dalam mimpiku ada ini, ada rembulan, ada ini apa segala macam. Ada nggak sekarang anak-anak ceritain mimpinya kepada ayahnya? Mungkin ketika dia masih kecil ada. Tapi kalau udah mulai besar udah malas dekat-dekat dengan ayahnya. Kemarin ada yang komen di Instagram mengatakan begini, Ustaz saya pengen banget peluk ayah saya tapi saya malu, gengsi. Gitu. Jadi bahkan untuk menyentuh ayahnya pun mereka gengsi. Apalagi kedekatan seperti Nabi Yusuf alaihissalam dengan ayah beliau Nabi Yakub alaihissalam. Masya Allah. Kemudian dikatakan siapa lagi contoh dalam Islam yang terbaik. Contoh dalam Islam yang terbaik tadi kesalehan Nabi Ismail. Bagaimana manut terhadap ayahandanya. Kenapa manut? Karena memang ayahnya adalah orang soleh. Dimulai dari pemimpinnya. Makanya dalam doa waja'alna lil muttaqina imama. Pengen punya keluarga yang qurrata ayun, jadilah lil muttaqina imama. Jadilah imam bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana mungkin akan mendapatkan zaujatan qurrata ayun atau anak-anak yang qurrata ayun tapi tidak menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa lagi contohnya? Banyak contohnya. Nabi SAW uswatun hasanah. Bagaimana Khadijah, Sayyidatina Khadijah itu tergoda karena apa? Karena akhlak beliau. Pubertasnya diisi dengan tadi jualan, jadi pengusaha. Ya aku kan, gara-gara Ustaz ngomong tadi ayah ke anakku jadi kepikiran anak-anak di rumah. Iya dong. Jadi dimulai dari ayahnya sebenarnya. Ini tanpa bermaksud mengajari ataupun menggurui. Tapi terima kasih Ustadz ya, ya aku harus ingat, oh kita harus ngasih arahan dari sejak dini ya Ustadz ya. Tadi berasa banget pas Habib bilang pohon kelapa tuh pas mau tumbuhnya tuh dikasih penjagaan gitu. Jadi sebenarnya yang menjaga itu bukan hanya si anak itu sendiri. Tapi dari sebelum dia menjadi mukallaf itu dijagain sama orang tuanya sebenarnya. Masya Allah, terima kasih ilmu sangat bermanfaat sekali buat aku dan juga untuk jamaah yang ada di rumah. Insya Allah, amin kata Ustazah Lulung biar bisa menjadi ayah idola. Masya Allah. Baik jamaah, setelah ini akan ada segmen yang ditunggu-tunggu. Ensiklopedia Islam yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Aku penasaran nih tentang apa kali ini Ustadz Syam. Tentang shampoo. Shampoo? Ustaz. Bukan, kan? Tentang yang sering ada dalam zatnya shampoo itu lidah buaya. Oh lidah buaya. Dan ternyata itu bukan hal yang baru. Sejak zaman dahulu kala, zaman Rasulullah lidah buaya itu udah terkenal. Waduh Masya Allah pasti jamaah penasaran nih apa ya kalau gitu. Maka jangan jadi buaya. Jangan jadi buaya, jadi lidah buaya aja bisa bermanfaat buat orang. Masya Allah. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama agar kita serta keluarga kita dan umat muslim dan muslimah di dunia dilindungi Allah dari berbagai perbuatan buruk dan maksiat. Doanya akan dipimpin oleh guru kita Habib Muhammad Syahab. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.